Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita, qiraah kita pada kitab Fadlil Islam, ya, Syarah Fadlil Islam. Dan sekarang kita masuk kepada bab ma jaa anna Allah ihtajazat taubata an sahibil bid'ati. Bab yang datang menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jal menghalangi taubat dari pelaku kebid'ahan. Ini judul bab yang didatangkan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala, Babu ma jaa anna Allah ihtajaza taubata an sahibil bid'ati. Bab yang datang menjelaskan bahwa Allah menghalangi taubatnya pelaku kebid'ahan. Berkata Asy-Syaikh Asy-Syarih hafizahullahu taala menjelaskan judul bab ini, hadza fi bayani al-wujuh allati takunu fiha al-bid'atu syarran min al-kabirati. Ya, ini menjelaskan ya sisi-sisi di mana bid'ah menjadi lebih buruk daripada dosa besar. Faminal wujuhi, di antaranya adalah anna sahibaha, bahwa pelaku kebid'ahan la yuwaffaqu littaubati, tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Artinya dia tidak ada keinginan dan kemauan untuk bertaubat. Wa yusirru ala bid'atihi, dan dia terus-menerus di dalam kebid'ahannya. Hadza huwal ghalibu, ini kondisi atau keadaan yang umum ya. Artinya kebanyakan seperti ini. Bukan berarti bahwa maksudnya Allah menghalangi taubatnya pelaku bid'ah, bahwa kalau dia bertaubat tidak akan diterima oleh Allah. Bukan itu maksudnya. Tapi dia tidak terdorong mau bertaubat karena dia merasa di atas kebenaran.
li'annahu yara annahu ala haqqin, karena dia berpandangan bahwa dia berada di atas kebenaran. Wa annahu musibun, dan dia benar, dia merasa benar. Wa anna ma 'amilahu minad dini, dan apa yang dia kerjakan masuk ke dalam bagian daripada agama. Wa annahu khairun, dan baik, ya, apa yang dia kerjakan dia pandang baik. Fala yufakkiru ayyatrukal bid'ata, maka dia tidak terfikirkan untuk meninggalkan bid'ah ini. Karena dia menganggap baik, ya, sehingga tidak terfikirkan untuk meninggalkan bid'ah ini. Bi khilafil 'asi, berbeda dengan pelaku maksiat. Fa innahu ya'rifu annahu mukhti'un, dia mengetahui bahwa dia keliru, dia salah. Wa annahu mukhalifun, dan sesungguhnya dia menyelisihi. Wa yakhafu minallahi, dan dia ada rasa takut kepada Allah. Wa yatawaqqa'ul 'uqubata, dan dia pun ya khawatir, takut terkena siksaan. Falidzalika, oleh karena itu, sar'ana ma yatubul 'asi, ya, berapa banyak orang yang bermaksiat segera bertaubat. Wa yakhjalu, dan dia malu, ya, dia malu. Ya, berapa banyak dengan sebab itu pelaku-pelaku kemaksiatan segera taubat karena dia juga malu bahwa yang dia lakukan itu salah, buruk, jelek. Bi khilafil mubtadi'i, berbeda dengan pelaku kebid'ahan. Fa innahu la tadhharu 'alaihi nadamatu, karena sesungguhnya tidak nampak penyesalan pada dirinya. Walakinnahu masrurun bi bid'atihi, tapi dia gembira dengan kebid'ahannya. Bahkan wa yad'u ilaiha, menyeru orang kepada kebid'ahannya, menyeru pada kebid'ahannya. Fahadha min masawi'il bid'ah, maka inilah termasuk keburukan-keburukan bid'ah. Anna sahibaha yaqa'u fiha, pelakunya terjatuh pada kebid'ahan. Wa yad'u ilaiha, menyeru pada kebid'ahan. Wa min masawi'il bid'ah, termasuk keburukan-keburukannya bid'ah adalah anna sahibaha, pelaku kebid'ahan, la yuwaffaqu lit-taubati, dia tidak diberikan taufik untuk bertaubat. Bi khilafi murtakibil kabirati, berbeda dengan pelaku dosa besar. Fa innahu katsiran ma yuwaffaqu lit-taubati, karena banyak di antara pelaku dosa besar yang diberikan taufik untuk bertobat. Bukan berarti pelaku bid'ah tidak diberikan taufik untuk bertobat sama sekali, tidak. Tetapi memang tokoh-tokohnya, ya, beda. Kalau hanya sekedar pengikut-pengikut biasa, biasanya dia langsung mengerti lalu bertobat, tahu bahwa itu keliru. Tapi yang tokoh-tokohnya yang sudah terlanjur menjadi tokoh dalam hal kebid'ahan, ya berat meninggalkannya. Bahkan terkadang ya membela kebid'ahan tersebut dengan berbagai macam argumen-argumen, sehingga ya semakin beratlah dia untuk bertobat meninggalkan kebid'ahannya. Hadza marwiyun min hadithi Anasin, kata Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala, judul bab anna Allah tajazat taubata an sahibil bid'ati. Hadza marwiyun, ini diriwayatkan min hadithi Anasin, dari hadisnya Anas, wa min marasilil Hasani, dan termasuk hadis mursalnya Al-Hasan Al-Basri. Berkata Syekh Syarih, yakni hadzal athara, yang dimaksudkan oleh Al-Muallif hadza marwiyun, itu adalah hadzal athar, ya, athar yang menjadi judul bab, yaitu innallaha ihtajazat taubata an sahibil bid'ati, sungguhnya Allah menghalangi taubat pelaku kebid'ahan. Hadza marwiyun 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam marfu'an,
Ini hadis diriwayatkan secara marfu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marfu itu artinya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sanadnya. Wa mursalan anil Hasani, dan mursal. Ya, mursal itu maksudnya adalah tidak menyebutkan nama sahabat. Ya, dari Al-Hasan Al-Basri. Nah, katakanlah bahwa hadis ini mursal, ya, artinya perkataannya sampai kepada Al-Hasan Al-Basri saja. Tetapi makna dari asar ini adalah makna yang benar. Sulit bagi tokoh-tokohnya untuk meninggalkan kebid'ahan. Maka oleh karena itulah merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba tatkala dia bisa at-tajarrud 'anil hawa, berlepas dari hawa nafsunya. Ya, berpikir mengikuti aturan syariat. Ya, mengikuti sunnah Nabi SAW. Lalu kemudian selanjutnya Asy-Syaikh Sahibul Matan rahimahullahu ta'ala mendatangkan perkataannya Ibnu Waddah, ya, pengarang kitab Al-Bid'ah wan Nahyu Anha, ya, Khatarul Bid'ah, ya, Al-Bid'ah wan Nahyu Anha, kebid'ahan-kebid'ahan dan melarangnya kebid'ahan. Wa dzakara Ibnu Waddah, dan Ibnu Waddah menyebutkan an Ayyub, dari Ayyub, qala, berkata Ayyub, kana indana rajulun yara ra'yan fatarakahu, bahwa ada seseorang yang dia memiliki pandangan yang keliru atau keyakinan yang keliru, lalu dia tinggalkan. Lalu kata Ayyub, fa'ataitu Muhammad bin Sirin, aku lantas datangi Muhammad bin Sirin, tabi'in. Faqultu, lalu aku berkata, asy'urta anna fulanan taraka ra'yahu, tahukah engkau bahwa fulan sudah meninggalkan pendapatnya, pandangannya, keyakinannya? Apa kata Muhammad ibn Sirin? Qala unzur ila madza yatahawwalu, lihat kepada apa dia berubah, dia berpindah. Inna akhiral hadithi asyaddu alaihi min awwalihi, karena akhirnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih berat bagi mereka daripada awalnya. Karena di akhir hadis Nabi sebutkan yamruquna minal islami thumma la ya'uduna ilaih, mereka keluar dari Islam kemudian tidak kembali lagi padanya. Jadi ini seseorang dia memiliki kebid'ahan atau keyakinan Khawarij. Lalu kemudian dia meninggalkan keyakinannya itu. Ya, lantas kemudian ada seseorang yang di dalam riwayatnya Ibnu Waddah ini namanya Ayyub, dia datang kepada Muhammad bin Sirin, termasuk ulama dari kalangan tabi'in. Diberitahukan kepada Muhammad bin Sirin bahwa si fulan sudah meninggalkan keyakinan Khawarijnya. Tapi kata Muhammad bin Sirin, coba lihat kemana dia berpindah, kemana dia beralih. Yang ada dia beralih kepada kebid'ahan yang lainnya. Makanya Asy-Syaikh Asy-Syarih hafizahullah ta'ala jelaskan, hadza rajulun kana ala bid'atil khawariji. Ini yang diceritakan oleh Ibnu Waddah ini adalah orang yang, ya, dari Ayyub ini, bahwa orang ini memiliki atau berada di atas kebid'ahan Khawarij. Fatarakaha, lalu kemudian dia meninggalkan kebid'ahannya itu. Fasurra alladhi ra'ahu wa fariha, orang yang mengetahuinya dia gembira. Di dalam riwayatnya Ibnu Waddah ini Ayyub, dia gembira melihat hal tersebut, mengetahui hal tersebut. Wa dhahaba li Muhammad bin Sirin, lalu dia pun pergi mendatangi Muhammad bin Sirin. Wa huwa min a'immati tabi'ina rahimahullahu, dan dia termasuk imam dari kalangan tabi'in rahimahullah. Wa basyarahu, dan orang yang mengetahui bahwa
si fulan yang berada di atas kebid'ahan Khawarij ini sudah rujuk, dia kasih tahu, kabarkan kabar gembira ini kepada Muhammad bin Sirin, anna fulanan tahawwala an ra'ihi, bahwa fulan sudah meninggalkan atau berpaling, berpindah, bergeser dari pendapatnya. Fama surra Ibnu Sirin bidzalika. Tapi Ibnu Sirin tidak bergembira dengan hal itu. Bal qala lahu, bahkan berkata kepadanya, unzur ila madza yatahawwalu. Lihat kemana atau kepada apa dia berubahnya. Karena ternyata apa? Li'annahu laisa bitarikin al-bid'ata ila sunnati. Ternyata dia tidak meninggalkan kebid'ahan menuju kepada sunnah, walakin ila bid'atin thaniyatin, tetapi kepada bid'ah yang kedua. Jadi dia berpindah dari satu bid'ah ke bid'ah yang lainnya. Hadza min fiqhihi rahimahullah. Ini termasuk pemahamannya Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Limadha, kenapa? Kok Ibn Sirin bisa berkata ini orang lihat akan pindah kemana dia? Ternyata pindah kepada bid'ah lagi. Kenapa? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yamruquna minad dini, mereka keluar dari agama, thumma la ya'uduna ilaihi, kemudian tidak kembali lagi. Fabnu Sirin lam yatawaqqa minhu taubata minal bid'ati. Ibn Sirin tidak tidak mengharapkan, artinya tidak memperkirakan dia taubat dari kebid'ahannya. Walakin tawaqqa'a minhu ay yakhruja min bid'ati la bid'atin syarrin minha. Tetapi Ibn Sirin mengkhawatirkan atau mengira, menduga bahwa dia akan keluar dari kebid'ahannya menuju kepada bid'ah yang lain yang lebih buruk dari yang sebelumnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamruquna minad dini thumma la ya'uduna ilaihi. Mereka keluar dari agama kemudian tidak kembali lagi. Yang dimaksudkan tidak kembali kepada sunnah. Yang ada malah kemudian jatuh kepada kebid'ahan yang lain. Makanya naudzubillah, ini orang yang jatuh kepada kebid'ahan, Allah akan hukum dia dengan jatuh kepada kebid'ahan yang lain, bahkan naudzubillah yang jauh lebih berat, yang jauh lebih berat, yang jauh lebih berat. Wa hadza huwal ghalibu alaih, ini yang kebanyakan terjadi ya. Wa hadza musyahadun fi khawarijil yaum, dan ini bisa disaksikan pada khawarij hari ini. Lau tunzirhum, kalau seandainya engkau berikan peringatan kepada mereka, lailan wa nahara, malam dan siang, wa tuhadziruhum, dan kau peringatkan mereka, wa tunzirhum, dan kau berikan ancaman atau peringatan kepada mereka, ma tahawwalu an bid'atihim abadan, mereka tidak berubah dari bid'ahnya mereka sampai kapanpun. Hadza syai'un musyahad, ini sesuatu yang bisa disaksikan. Li'annahum yarawna annahum ala haqqin wa ala shawabin, karena mereka berpandangan bahwa mereka berada di atas kebenaran. Wa yuzayyinu lahumus syaitanu hadza, dan syaitan menghiasi bagi mereka hal ini. Fala yarawna annahum illa ala haqqin, maka mereka tidak berpandangan kecuali mereka berpandangan bahwa mereka berada di atas kebenaran. Fal insanu, maka seseorang idza lam ya'tarif bil khata', ini poin penting. Apabila tidak mengakui kekeliruan, kesalahan, ini yang penting. Jadi pertama kali orang mau bertaubat itu, dia harus pertama kali mengakui kekeliruan dan kesalahannya. Ini dia. Ini poin penting. Karena kalau dia tidak mengakui kekeliruan dan kesalahan, bagaimana dia mau bertobat?
Sedangkan orang yang berbuat kebid'ahan, ini dia nggak sadar bahwa dia dalam keadaan kekeliruan. Dia tidak mengakui bahwa dia keliru. Dia benar kok, yang kami lakukan ini apa salahnya? Yang kami kerjakan ini di mana masalahnya, kata mereka. Nah, orang yang tidak mengakui kekeliruannya, maka fa'innahu yubtala bima huwa asyaddu. Dia akan diuji oleh Allah dengan sesuatu yang lebih berat lagi, lebih berat lagi, lebih berat lagi. Wa hadza sya'nul mubtadi'ati, inilah keadaannya pelaku kebid'ahan. Dia akan jatuh kepada yang lebih berat lagi, yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, sampai akhirnya terseretlah dia kepada kesyirikan. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah para ulama katakan juga bahwa al-bid'atu qarinus syirk. Bid'ah itu adalah teman dekatnya kesyirikan. Bukankah orang-orang Quraisy di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ini juga mengerjakan kebid'ahan-kebid'ahan yang sampai akhirnya menyeret mereka jatuh kepada kesyirikan. Hal-hal baru, mengikuti ajaran nenek moyang mereka, diamalkan terus-menerus sampai akhirnya mereka jatuh kepada kesyirikan, dan mereka meyakini bahwa kesyirikan itu boleh, kesyirikan itu tidak mengapa. Bahkan sampai mereka meyakini ya kesyirikan itu adalah ibadah kepada Allah, bahkan seutama-utamanya cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hal ini juga sudah diisyaratkan di dalam kalimat syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, yaitu bertauhid, kita menjauhi kesyirikan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Ini konsekuensi dari syahadat. Nah, siapa orang yang dia terus na'udzubillah bergelimang dalam kebid'ahannya, maka Allah akan berikan kepadanya ujian dengan jatuh kepada yang lebih berat lagi, karena dia nggak merasa salah, bahkan semakin merasa benar. Wa hadza min fiqhil imami Muhammad bin Sirin rahimahullahu. Ini termasuk fiqihnya al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, annahu la yatawaqqa'u anna al-kharijiyya yatubu min al-bid'ati. Ia tidak mengira atau tidak berharap, maksudnya tidak mengira bahwa orang khawarij ini dia akan bertobat dari kebid'ahannya, lakin tawaqqa'a minhu ay yadhhaba ila bid'atin ashadda. Tetapi dia mengira bahwa orang khawarij ini akan pergi atau berpindah menuju kepada bid'ah yang lebih berat. Wadzalika, dan yang demikian itu, pemahaman yang demikian itu, akhzan, karena mengambil min qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yamruquna minad dini thumma la ya'uduna ilaih. Mereka keluar dari agama dan tidak kembali lagi kepadanya. Farrasulu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu 'anil hawa, tidak berbicara atas dasar hawa nafsunya. Wala budda ay yaqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, dan pasti terjadi apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan mereka keluar dari agama dan gak bisa kembali lagi. Maka na'udzubillah ayuhal ikhwah azakumullah, ya kita tentunya khawatir kalau kita kemudian jatuh kepada kebid'ahan dan gak bisa kembali lagi. Dan ini terlebih lagi biasanya ya tadi para tokoh-tokohnya. Kalau para pengikutnya banyak yang rujuk, seperti ketika sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berdiskusi dengan Al-Khawarij. Berdiskusi dengan Khawarij, separuh mereka, sebagian riwayat menyebutkan jumlahnya mereka ada 16.000, ada yang menyebutkan 8.000 Khawarij. Ketika sahabat Abdullah bin Abbas berdiskusi dengan mereka, itu separuh dari mereka rujuk kembali bertobat. Tapi tokoh-tokohnya, pembesar-pembesarnya tidak rujuk, tidak ikut rujuk.
Yang rujuk ya pengikut-pengikutnya yang hanya ikut-ikutan. Ya, setelah mereka faham, setelah mereka mengerti, mereka rujuk, diberi penjelasan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, mereka rujuk. Tapi yang sudah terlanjur menjadi pembesarnya, menjadi tokohnya, menjadi orang yang dikenal dengan kebid'ahan itu, dia jadi berat meninggalkannya. Nauzubillah. Nassallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah Rabbul Alamin yang menjauhkan kita dari hal yang seperti ini. Kenapa? Ya, hal ini berat. Ya, termasuk yang mengikuti tradisi-tradisi kaum, ya. Itu kadang mereka udah tahu itu benar kalau yang tradisi-tradisi kaum. Tapi mereka berkata, gimana lagi? Orang pada mengerjakan seperti ini. Kalau saya nggak melakukan, apa kata orang nanti? Ya, nggak enak. Orang bilang apa nanti? Orang akan komentar begini, akan komentar begitu, dan seterusnya. Dia ditakut-takuti seakan-akan bahwa dunia ini akan runtuh. Kiamat akan terjadi kalau dia meninggalkan tradisi kaumnya yang bertentangan dengan syariat itu atau kebid'ahannya. Nah, kalau seperti ini akhirnya, na'udzubillah, ya akhirnya terseret dan terus terseret dan terus terseret. Maka melekat pada dirinya sebagian dari secara zahir Islam, sebagiannya ya salat masih dan seterusnya, tapi juga melekat pada dirinya sesuatu yang bukan bagian dari Islam. Ya tadi kebid'ahan itu. Bahkan na'udzubillah, tidak menutup kemungkinan akhirnya terseret mengikuti perbuatan kesyirikan. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Atas nama tadi mempertahankan tradisi lokal dan seterusnya, akhirnya dipertahankanlah persembahan kepada penunggu laut, menyembelih kerbau kepalanya dilarung kepada penunggu laut, gunung dan seterusnya. Itu jatuh kepada kesyirikan. Bayangkan bagaimana di satu sisi dia salat, dia ibadah, dia puasa, dia haji, tapi di sisi lain dia berbuat bid'ah, bahkan sampai jatuh pada kesyirikan. La ilaha illallah. Nasallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian tatkala dijelaskan ini tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kesyirikan yang harus dijauhi. Lalu dengan tangkasnya dituduh orang yang menyampaikan itu dengan tuduhan ini Wahabi, ya ini keras dan seterusnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif di sini itu terjadi di lapangan dan terbukti ada terjadi di lapangan. Dan berkata Asy-Syaikh Al-Muallif sahibul matan rahimahullahu taala, wa su'ila Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya an makna dzalika, tentang makna tadi Allah menghalangi taubat pelaku kebid'ahan. Faqala, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, la yuwaffaqu lit-taubati. Dia tidak diberi taufik untuk bertaubat. Bukan berarti kalau dia bertobat nggak diterima taubatnya, diterima kalau dia betul-betul bertobat. Tapi sedikit sekali yang mau bertobat karena merasa ini benar. Bahkan nggak sedikit yang kemudian membela, mendatangkan dalil yang menguatkan bid'ahnya. Ya, dan seterusnya. Berkata Syekh Asy-Syarih hafizahullahu taala, su'ila an qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditanya Imam Ahmad tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang makna hadis ini juga dikaitkan dengan Allah menghalangi taubat itu. Mereka keluar dari agama, yang merukuna minad din, keluar dari agama, thumma la ya'uduna ilaihi, kemudian mereka tidak kembali lagi. Ini bukan berarti mengkafirkan, tapi maknanya adalah yakni la yuwaffaquna lit-taubah. Mereka tidak diberi taufik untuk bertaubat. Lianna taubata huwa ruju'u, karena taubat itu artinya adalah kembali. Yuqalu, dikatakan taba, ya bertaubat, idza raja, apabila dia kembali. Taba au anaba, dia bertaubat atau dia anaba juga artinya sama. Ai idza raja'a an khata'ihi, ketika dia kembali dari kesalahannya, rujuk dari kesalahannya, fahum la yatubuna, tapi mereka nggak mau bertaubat. Karena apa? Nggak mengaku salah, nggak mengira itu salah, dia tidak beranggapan bahwa itu keliru. Maka oleh karena itu kita sudah
sampaikan berulang-ulang, ayuhal ikhwah a'azzakumullah, kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tetap ditetapkan di atas agama ini, di atas tauhid, di atas sunnah. Ya, sehingga apabila memang ada kekeliruan pada diri kita, nggak sesuai dengan tuntunan syariat, sehingga kemudian kita segera kembali memperbaiki. Oh iya, ini ada ndak ya tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini ada ndak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini dimunculkan agar supaya kita mau kembali kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang dimaksudkan kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu bukan berarti kemudian kita menuduh bahwa para ulama fiqih ini tidak punya dalil. Ya, punya dalil. Dia punya dalil, tetapi nanti kan ada pembahasan tersendiri tentunya ya. Bagaimana kemudian seseorang berusaha untuk mencari dan mengetahui kebenaran yang dia ketahui. Tapi dalam bab akidah, dalam bab tauhid ini jelas sudah. Namun kemudian menjadi samar, menjadi rancu karena disebabkan ini tadi kita baca buku filsafat, buku-buku mantik, logika, dan seterusnya yang merusak diri kita. Kita lebih akrab dengan buku-buku itu dibandingkan dengan Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, atau kemudian kitab-kitab tauhid dan aqidah yang ditulis oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Sehingga sampai ada penulis yang mengatakan, ini buat apa takut bid'ah? Sebab kalau tidak ada bid'ah, maka tidak akan berkembang kehidupan manusia. Kalau bid'ah dari sisi bahasa, ya nggak ada masalah bid'ah dari sisi bahasa. Dan itu bukan bid'ah secara syar'i. Jadi apa masih, sebenarnya ya siapa sebenarnya yang mudah membid'ahkan ya? Ya mengatakan bahwa mobil bid'ah, HP bid'ah, ya laptop bid'ah. Nggak pernah kita katakan. Atau kemudian juga ada orang yang salah dan keliru memahami hadis tentang perpecahan umat dengan mengatakan bahwa yang 72 di neraka artinya organisasi ini neraka, ini neraka, ini neraka, semuanya neraka. Yang benar hanya kelompok Anda saja. Loh, apa ada tafsiran para ulama begini? Kan kita sudah juga sampaikan bahwa itu terancam di neraka. Kalau dia tidak sampai pada level keluar dari Islam, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Apakah Allah ampuni atau tidak? Sebagaimana kita sudah pernah jelaskan, ada bid'ah berupa yang sampai pada kekufuran, kesyirikan. Kalau dia belum bertobat darinya, itu kufur akbar, syirik akbar, Allah nggak akan ampuni, na'udzubillah. Tapi kalau bid'ah itu dosa besar, masuk kepada yang dosa besar, tidak sampai pada mengeluarkan dia dari keislaman, ya maka itu kalau dia belum bertobat dari bid'ah yang besar itu, maka urusannya diserahkan kepada Allah yang dosa-dosa besar, yang levelnya seperti dosa besar. Diserahkan kepada Allah, Allah ampuni atau tidak. Begitu. Baik itu berupa bid'ah ucapan, perkataan, atau bid'ah i'tiqad, bid'ah keyakinan, atau bid'ah yang berupa perbuatan amal. Baik itu bid'ah yang asliyah artinya bid'ah yang memang sama sekali nggak ada tuntunan dalam agama, diadakan dalam agama. Atau idhafiyah itu ada tambahan, jadi asli amalnya misalnya ada tuntunan dari syariat, tapi ditambahkan tata cara lain yang itu tidak ada tuntunannya. Nah, ini mengapa para ulama menjelaskan tentang hal ini. Yang hari ini penjelasan tentang bid'ah aja orang sudah alergi ya. Orang udah nggak senang dengarnya dengan mengatakan apa ini pembahasan. Bentar-bentar syirik katanya, bentar-bentar bid'ah, merasa benar sendiri. Kita sudah bahas dan kita sudah sebutkan penjelasan Asy-Syaikh di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dalam masalah-masalah yang nggak ada di dalamnya peluang hawa nafsu, orang bisa sepakat. Seperti urusan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita bilang 2, lalu kemudian ada orang yang bilang 4, kita bilang, salah kamu, masa 1 tambah 1 4, yang benar adalah 2. Itu orang akan bela Anda. Oh iya benar nih, kamu yang salah, masa 1 tambah 1 4. Yang benar orang ini yang ngingetin kamu jangan marah, kamu itu diingatkan untuk hal kebaikan. Orang udah jelas-jelas salah 1 tambah 1 4, diingatkan bahwa itu adalah 2, kok marah? Orang akan belain. Tapi sebaliknya, perhatikan. Orang bikin bid'ah lalu diingatkan, jangan Pak, ini adalah bid'ah, nggak ada tuntunannya. Apa ini? Apa-apa bid'ah, apa-apa syirik, apa-apa nggak boleh, semuanya haram. Semuanya nggak boleh. Nah, apa yang terjadi?
Orang lebih bela ini yang ingatkan atau orang yang menentang tadi? Orang lebih bela orang yang menentang itu. Orang pada belain dia. Oh iya bener nih. Kamu nggak boleh tuh. Asal membid'ah-bid'ahkan. Menuduh syirik. Menyatakan ini nggak boleh, itu haram, sembarangan. Nggak boleh kamu ini. Beragama sempit amat sih. Cara berpikirnya, katanya. Kalau agama semuanya apa-apa bid'ah, semuanya jadi susah, jadi sulit. Di dalam masalah-masalah yang tidak ada di situ hawa nafsu, peluang hawa nafsu, kayak 1+1 2, kita ingatkan orang yang keliru salah, kita dibelain. Tapi dalam peluang-peluang yang di situ terdapat hawa nafsu, masalah-masalah ini dalam terdapat peluang hawa nafsu, kita ingatkan, kita dimusuhi. Allah Akbar. Nah itu bedanya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa? Coba di sekolah orang belajar matematika, sama gurunya diingatkan, salah ini kamu, hitungan yang benar begini. Oh iya, benar. Gak ada hawa nafsu di situ. Gak ada kepentingan-kepentingan. Dan syaitan juga gak punya kepentingan apa-apa terkait dengan hal itu. Ya, syaitan gak punya kepentingan apa-apa terkait dengan, ya tadi, angka-angka itu. 1+1 jadi 4 itu. Gak ada kepentingan apa-apa syaitan di situ. Tapi ketika tentang masalah din, bicara tentang agama, bicara tentang din, bicara tentang sunnah Nabi SAW, ada hawa. Maka perhatikanlah, hawa ini adalah merupakan sesuatu yang menjadi potensi ya keburukan. Ya, menjadi potensi keburukan. Maka oleh karena itulah, ikhwatal iman, a'azzakumullah, kita sekali lagi bukan kita kemudian merasa benar sendiri, bukan. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi. Kebenaran mutlak hakiki datang dari Allah Jalla fi'ula. Kita berdoa memohon kepada Allah Jalla fi'ula agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebenaran itu pada diri kita, pada hati kita, pada pikiran kita, pada perkataan kita, pada perbuatan kita. Dijaga kita dari berbagai macam keburukan, termasuk tadi potensi hawa. Dan semua kita mesti ada, nggak bisa enggak. Memang ada hawanya. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Bahwa potensi fujur, potensi menyimpang ada pada diri kita. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa yang Allah sempurnakan, Allah ilhamkan ada takwanya, ada fujurnya, ada takwanya. Bahkan fujur disebut lebih dulu dibandingkan takwa. Semoga Allah Rabbul Alamin menjaga kita, kaum muslimin, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dari ini tadi, keburukan-keburukan. Hawa. Ya sekali lagi, ini bukan berarti kita mengklaim bahwa diri kita terlepas dari itu semuanya, kita bersih dari itu semuanya seperti yang orang bilang, Anda ini merasa sok suci, ya memang adalah yang paling suci, adalah yang paling benar. La ilaha illallah, bukan itu. Mari ayo sama-sama. Asy-Syaikh menjelaskan hal ini agar supaya kita ayo belajar, ayo nuntut ilmu, ayo kita waspadai diri kita sendiri. Kecenderungan-kecenderungan pada yang buruk. Jadi hawa itu apa sih maksudnya? Al-Raghib Al-Asfahani menjelaskan di dalam Gharib Al-Quran bahwa yang namanya hawa itu al-mailu ilal batil. Kecenderungan kita kepada yang batil. Kecenderungan kita pada yang jelek. Kecenderungan kita kepada yang buruk. Itu namanya hawa. Ya. Maka ya semua kecenderungan-kecenderungan itu ya jangan diikuti. Bagaimana caranya kita bisa mendeteksinya, kita bisa mengetahuinya, kita bisa memahaminya? Ini kecenderungan kepada yang buruk. Ya ilmu syar'i, ilmu din. Bahkan terkadang karena sebab hawa, walaupun kita sudah tahu, di satu keadaan kita nggak tahu atau tidak tersadar, tidak tersadar kita bahwa itu ada keburukan. Tapi nanti akhirnya setelah direnungi betul-betul difahami, oh iya, ini ada kebenaran ini hak, ini benar. Nah itu seperti itulah hidayah. Terkadang datang berangsur-angsur, tidak langsung datang secara keseluruhan kepada kita. Maka oleh karena itu kita terus belajar, menuntut ilmu, dan semoga Allah Rabbul Alamin menjaga kita dari segala keburukan di dunia dan juga tentunya di akhirat.
Nah, ayuhal ikhwah a'azzakumullah, pada bab selanjutnya Asy-Syaikh mendatangkan satu pembahasan tentang ahlul kitab yang mereka mengklaim bahwa mereka juga bagian dari millah Ibrahim. Sebagaimana ternyata sudah ada dari dulu klaim seperti itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang juga sama ada. Klaim bahwa ya semua Yahudi Nasara juga asalnya dari Nabi Ibrahim, dan yang ngomong begitu orang Islam malah hari ini. Ya kalau dulu yang bicara bahwa kami juga millah Ibrahim itu ahlul kitabnya, sekarang orang Islam yang berbicara begitu sebagiannya. Atau sebagian orang Islam bilang begitu, mengatakan yang Anda jangan saling menyalahkan lah, jangan saling mengkafirkan lah. Ya Yahudi Nasrani juga datang dari Nabi Ibrahim juga. Ternyata dahulu sudah ada yang seperti itu. Nah, maka Syekh mendatangkan bab firman Allah yang di surat Ali Imran ayat 65 sampai ayat 67, dan insya Allah kita bahas ini di pertemuan kita selanjutnya biidnillahi wa taufiqih. Jadi kita cukupkan dulu kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.